Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, PDKK, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya Praino Berbagi, channel yang selalu membagikan informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyapa kepada para P3K dan para honorer ya, atau tenaga non-ASN, di mana sedang berjuang untuk bisa mendapatkan status ya untuk menjadi P3K. Nah, ini ada informasi dari Menteri Pan-RB ya, Menpan-RB, Ibu Rini Widiantini ya, yang akan menjelaskan mengenai seperti apa sebenarnya P3K paruh waktu. Nah, ini perlu diketahui karena para calon pelamar ataupun yang sedang proses ya, bahwasanya ada dua jenis ya dari P3K ini, adalah P3K penuh waktu atau full time dan P3K paruh waktu atau part time. Nah, untuk itu perlu dipahami. Baik Bapak Ibu, sebelum mengetahui menyimak video ini, silahkan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Silahkan isi komentarnya di bawah kolom video ini. Resmi ditetapkan Menpan RB, ini kriteria pegawai yang diangkat jadi P3K paruh waktu. Apakah kalian Bapak Ibu salah satunya? Mari kita ikuti ya. Ini paparan dari Menpan RB. Dari lengkongayobandung.com, resmi ditetapkan oleh Menpan RB mengenai kriteria pegawai yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB Rini Widiantini telah sepakat bahwa pengadaan seleksi P3K akan membuat dua skema baru bagi tenaga honorer. Mengingat banyaknya tenaga honorer yang perlu diselesaikan statusnya pada tahun 2025 ini, sekaligus sudah resminya ya pengangkatan pegawai dengan status tersebut di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi sudah menjadi ketentuan ya adanya P3K baik full time maupun part time. Nah, ini sudah waktunya harus diketahui ya. Mengingat banyaknya tenaga honorer yang perlu diselesaikan, maka ini ada dua bagian ya. Ada honorer yang diangkat diselesaikan, diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. Namun juga harus ada yang berkesempatan untuk menjadi P3K part time atau paruh waktu ya. Agar bisa mengcover ya semua jenis tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Ini tujuannya ya. Jadi Menpan RB ini bertujuan agar semua honorer ini diselesaikan ya. Karena di tahun 2025 ini tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer. Untuk itu, tenaga honorer yang di tahun 2024 dan sebelumnya ini akan diselesaikan, sehingga yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu ini akan dialokasikan ya, akan ditempatkan menjadi P3K paruh waktu. Ini bertujuan untuk mengcover semua tenaga honorer ini akan diangkat. Dan ini kan punya NIP ya, punya NIP. Maka pemerintah resmi membuka dua tahapan seleksi dengan dua kategori. Di antaranya adalah seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 dengan persyaratan tenaga honorer yang berbeda. Lewat seleksi P3K ini akan ada dua jenis tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu.
P3K penuh waktu adalah status peserta dari tenaga honorer yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian seleksi P3K dan mendapatkan peringkat terbaik. Tentu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu ini untuk memenuhi kebutuhan formasi yang ada di instansi pemerintahan. Bagi yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap 1 kemarin, segera melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup secara lengkap. Pengisian ini bisa dilakukan melalui akun SSCASN masing-masing hingga tanggal 31 Januari 2025. Kelulusan peserta yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu hanya dimiliki oleh kode R2-L dan R3-L. Nah, ini apa artinya? Nah, mari kita simak ya penjelasannya. Berikut ini adalah arti kode kelulusan peserta dalam seleksi P3K tahap 1 kemarin. L artinya peserta lulus menurut keputusan Menpan RB nomor 347 ya tahun 2024. R2 peserta XTHK 2 menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. R3 peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Dan kalau R4 adalah peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. TH artinya peserta tidak hadir, TMS artinya peserta tidak memenuhi syarat, APS artinya peserta mengajukan pengunduran diri. Nah, pengunduran diri dan DIS ya. DS artinya peserta didiskualifikasi. Bagi peserta dari tenaga honorer yang hanya mendapatkan kode R2 dan R3, maka tidak memenuhi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, sehingga dinyatakan lulus sebagai ASN dengan kategori P3K paruh waktu. Jadi yang tidak termasuk dalam kode R3 atau mendapatkan kode R2 dan R3 ini adalah P3K tidak bisa lolos ke penuh waktu tetapi ditempatkan menjadi P3K paruh waktu ya. Kriteria pegawai yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ini adalah sebagai berikut. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap 1 dan 2 karena mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik namun tidak mendapatkan peringkat terbaik. Jadi ya kalaupun tidak mendapatkan peringkat, ini masuk ke P3K paruh waktu. Tenaga honorer yang tidak memiliki formasi di instansi pemerintahan. Nah, ini paruh waktu ya. Mengingat dari 1,7 juta formasi P3K yang disediakan oleh pemerintah, instansi pemerintah hanya membuka 1017 juta ya. 1,017 juta formasi saja. Maka dari itu tidak semua tenaga honorer bisa direcover dengan baik menjadi P3K penuh waktu, sehingga sisanya akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu untuk sementara. Melalui evaluasi kinerja dan syarat administrasi lainnya, pegawai dengan status paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi terima saja ya di awal, karena ada berproses bisa menjadi P3K penuh waktu. Demikian informasi mengenai resmi ditetapkan oleh Menpan RB bahwa inilah kriteria yang pegawai yang diangkat menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu ya, ada bedanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Sampai jumpa kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.